Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galunazo Akila dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat database perpustakaan untuk memenuhi nilai mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Alfian Eskom. Kita langsung masuk ke videonya saja. Di sini saya udah di room MySQL. Buat masuk ke aplikasi Exam PP-nya lupa di record, jadi langsung udah ada di sini aja. Kalau udah kebuka MySQL-nya, kita ketik MySQL Europe, lalu enter. Kalau udah berhasil, nah pertama-tama kita akan buat database perpustakaannya terlebih dahulu dengan ketik create database perpustakaan, lalu titik koma dan enter. Lalu, nah kalau udah bakalan query oke. Lalu selanjutnya untuk karena database perpustakaannya sudah ada, kita akan masuk ke database-nya. Caranya ketik use perpustakaan titik koma lalu enter. Nah, database change. Lalu kita akan membuat tabel apa? Nah, tabelnya tuh udah dikasih oleh bapak pengampunya yang terdiri dari petugas, buku, anggota, dan peminjaman. Nah, kita bakalan bikin tabel 4 itu. Nah, pertama kita akan membuat tabel petugas dulu ya. Caranya kita ketik create tabel, yes, itu petugas. Nah, di sini saya salah ya, harusnya ketiknya buka kurung bukan titik koma. Maaf, lupa. Nah, kan jadi error. Karena salah. Kita ulang. Nah, kalau di sini bakalan muncul tanda panah. Lalu kita isi dengan seperti di contoh yang Bapak kasih. Contoh Bapak pengampu kasih, yes. Nah, ini tuh udah kayak ID petugas intaksnya tuh udah dikasih dari bapaknya ya, FYI. Terus kayak varcharnya berapa juga itu pokoknya udah dikasih sama bapaknya. Saya tinggal ngikutin aja. Nah, seperti itu. Dan kita ketik aja seperti ini. Oke, kalau udah jadi, kita bakalan lihat bentuk tabelnya ya. Nah, caranya kita ketik describe petugas. Yang kalau buat munculin pakai titik koma ya. Terus selanjutnya kita bakalan bikin tabel buku, sama kayak yang atas tadi, create tabel buku, diganti aja buku, terus buka kurung, terus masukin kayak tadi juga ya, pokoknya seperti itu ya, lihat aja dia ya. Nah, kalau udah kita munculin tabelnya lagi kayak tadi, describe buku, ini dia muncul kan. Yes. Lalu selanjutnya kita bikin tabel anggota, sama seperti tadi ya, seperti ini. Oke, lalu kita munculin tabelnya. Selanjutnya kita bikin tabel peminjaman, yes, like this. Tabel peminjaman ini terdiri dari ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, gitu. Oke, kita munculin lagi this one. Oke, kalau udah bikin tabel base-nya, saya disuruh memasuki insert data gitu, kayak insert data dan harus 5 data gitu. Nah, kita akan masuk ke insert datanya petugas dulu ya. Oke, kita ketik insert into petugas values, enter. Lalu kita buka kurung, ketik 1 ya, seperti ini. Lalu kita masukin namanya siapa, bebas.
nama saya Akila. Terus asalnya saya bukan Lampung sih sebenarnya, gak usah curhat, gak usah, ya bebas aja asalnya ya. Lalu seterusnya sampai 5 ya. Oke, kita cepetin aja. Nah, kalau udah jadi, terakhir kita kasih titik koma. Udah query oke. Lalu kita munculin, saya salah ya, salah, harusnya pakai select terus bintang from gitu, lalu petugas, dan saya typo, astagfirullahalazim, emang maaf ya, masih belajar soalnya. Salah, lalu kita perbaiki, dan ini dia muncul guys, muncul teman-teman ya. Maaf ya bahasanya, maaf banget. Oke, lalu kalau udah muncul, kita bikin insert yang kedua, yaitu buku ya. Kita masukin seperti ini, kayak buku apa gitu. Publishernya gitu. Sampai 5, pokoknya semuanya 5 tuh, itu udah dari bapak pengampunya Pak. Lalu yang terakhir jangan lupa kasih titik koma. Oke, sudah oke. Kita munculin lagi tabelnya. Apakah sudah berhasil? Sudah. Kalau udah, kita bikin yang selanjutnya, yaitu anggota. Seperti tadi, pokoknya sama semua yang kita masukin, nomornya, judul bukunya, kok buku lagi, maaf. Lalu kita masukin nomor, namanya, terus ininya, jurusannya, sampai 5. Bebas namanya, jurusannya juga bebas. Dan di sini saya sempat salah ya, salah di nomornya, tuh nomornya 2-nya ada 2 kali, jadi kita berhentiin aja, kita perbaiki lagi, kita ketik ulang lagi, enggak sih, tinggal salin aja. Kalau udah sampai 5, jangan lupa titik komanya, itu sering banget terjadi kesalahan gara-gara titik koma ya. Oke, kita langsung lanjut. Oke, kalau udah oke, kita tampilin lagi. Kalau sudah, yes, sudah terisi data-datanya. Oke, kita lanjut. Lalu yang terakhir, peminjaman, kita kurung lagi, lalu kita ketik 1, itu kayak ID ininya ya, ID tugasnya, ID peminjamannya, terus apa tadi, ID buku ya, maaf lupa tadi yang di atas itu. Nah, yang di atas tadi bikin database-nya, kita terus masukin juga tanggalnya kan, tanggalnya bebas aja, ini biar gampang, tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah oke, kita coba munculin tabelnya, apakah berhasil? Yes, berhasil. Seperti ini tuh, ada ID pinjamannya, ID anggotanya, ID buku, dan tanggal peminjaman. Oke. Nah, sekian dari saya. Maaf jika masih ada salah-salah karena masih belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.